Siang guys, tahu nggak sih lagi keliling Jawa Barat nih, tepatnya di daerah Tasikmalaya guys. Mumpung lagi di bumi Sunda, kita cari yang gelis-gelis yuk. Iya, udah pada tahu kan arti gelis? Bener banget tuh, cantik, kayak kamu. Iya, kamu. No. Ih, payunginnya kesini dong. Oh. Aku tuh habis perawatan, habis di bleaching. Nanti kalau kulit aku kebakar, kena matahari gimana? Oh iya. Gak mau tau, pokoknya aku harus dipayungin. Segini ya? Iya oke. Iya. Gak boleh lewat. Iya. Oh iya. Iya. Takut hitam ya? Iya dong. Iya. Ya udah jalan duluan aja. Bentar deh, kamu pegang dulu sebentar. Aku mau opening dulu, bentar ya. Jangan lama-lama ya. Iya. Guys, repot banget. Harus mayungin terus. Perempuan. Ngomongin soal payung nih. Kalian tahu gak sih guys, kenapa sebagian besar payung itu bentuknya bulat? Nah, kalau pengen tahu, bakal kalian temukan jawabannya di episode kali ini. Udah disiapin sama teman-teman dari tim Tahu Gak Sih? Spesial buat kamu. Iya, kamu. Ya jalan lagi yuk. Ke arah sana tuh. Terus aku yang megangin nih. Kita mulai dari yang satu ini ya guys. Ini namanya Anyaman Raja Polah. Raja Polah merupakan salah satu kecamatan yang terletak di utara Kabupaten Tasikmalaya tuh guys. Berbagai macam hasil olahan anyaman seperti tas, dompet, dan kotak seserahan yang cantik-cantik ini bahkan sudah diekspor ke luar negeri loh. Keren kan? Guys, sebelum kita lanjut bahas anyaman Raja Polah, kalian masih inget nggak apa itu anyaman? Lupa ya? Nih, kita ingetin lagi. Anyaman adalah salah satu kerajinan yang dibuat menggunakan serat tumbuhan yang dirangkai membentuk suatu benda tuh. Pada awalnya sih, yang namanya anyaman pasti terbuat dari serat tumbuhan ya guys. Namun seiring perkembangan zaman, akhirnya banyak juga tuh anyaman yang terbuat dari serat plastik. Tapi kalau di Raja Polah Kabupaten Tasikmalaya, semua anyamannya terbuat dari berbagai serat tumbuhan guys. Ada yang terbuat dari serat pandan, eceng gondok, rotan, dan masih banyak lagi. Ini dia guys, kampung yang terkenal sebagai pengrajin anyaman Raja Polah. Namanya Kampung Kreatif Sukaruas. Anyaman Raja Polah sebenarnya sudah ada sejak dulu ya guys. Tapi dulu nggak terlalu booming, karena banyak faktor penghambatnya. Salah satunya nggak ada media untuk pemasarannya. Seiring maraknya sosial media, kerajinan khas Tasikmalaya ini akhirnya dikenal seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai luar negeri tuh. Itu tugasnya kakak-kakak ini guys. Foto produk, share deh. Gampang kan? Tinggal nunggu orderan deh. Hai. Sekarang kita lihat pembuatan tas dari anyaman serat pandan yuk. Ini dia, serat pandan yang sudah dikeringkan guys. Pandan yang satu ini merupakan pandan duri yang biasanya tumbuh di semak-semak atau di pinggir pantai seperti ini ya guys. Pandan duri atau Pandanus tectorius termasuk dalam suku Pandanaceae yang tersebar di seluruh pantai dan pulau-pulau di kawasan Asia, termasuk Indonesia ya. Nah, di daerah Tasikmalaya, tepatnya di sekitar Pantai Karangtawulan, pandan ini tumbuh subur. Bahkan pohonnya bisa mencapai ketinggian belasan meter tuh guys. Karena jumlahnya yang banyak, alhasil masyarakat memanfaatkan daunnya untuk dijadikan bahan baku anyaman Raja Polah ini nih. Tapi sayangnya, di sini nggak ada yang buat anyaman dari awal ya guys. Di sini cuma ada anyaman yang sudah siap dijadikan tas atau kerajinan lainnya tuh.
Beberapa daerah lain juga membuat kerajinan yang dikumpulkan di pusat kerajinan Raja Pola ini nih guys. Jadi kalau kalian mau beli oleh-oleh khas Tasikmalaya, bisa langsung datang ke sini ya guys. Mulai dari tas cantik, kelom gelis, dan berbagai anyaman lainnya bisa kalian lihat di sini nih. Iya guys, pandan duri dan eceng gondok itu kan merupakan tanaman yang termasuk dalam gulma. Ada yang tahu nggak sih apa itu gulma? Tahu nggak sih apa itu gulma? Gulma. Nah, pernah dengar nggak? Gulma di tanaman. Iya. Bukan. Kayaknya kamu bilang apa? Yang ada di tanaman, Yang kayak gimana? kayak hama gitu bukan sih? Hama berarti sifatnya Mengganggu. Oke. Bentar doang. Duduk biar santai, biar selau. Tahu nggak sih apa itu gulma? Gulma. Heeh. Gulma itu rumput liar bukan sih? Ya, Tanaman oke. liar gitu. Terus? Biasanya hama atau mengganggu tumbuhan tanaman-tanaman gitu. Gulma itu sebenarnya tumbuhan yang pertumbuhannya tidak dikehendaki di lahan pertanian karena dapat menurunkan kuantitas produksi dari tanaman yang kita tanam. Jadi gulma adalah tanaman pengganggu guys. Contohnya pada kebun pepaya ini nih, rumput liar menjadi tanaman pengganggu atau gulmanya. Kenapa rumput bisa mengganggu pertumbuhan pohon pepaya? Karena rumput yang tumbuh di sekitar pohon pepaya ini dapat mengambil unsur hara yang terkandung dalam tanah sehingga dapat mempengaruhi hasil dari pembuahan pepayanya guys. Ada beberapa kriteria supaya kita bisa tahu suatu tanaman termasuk gulma atau tidak ya guys. Selain dapat mengganggu pertumbuhan tanaman lain, gulma juga tidak memiliki nilai positif. Bahkan jika tanaman itu nggak tumbuh pada tempatnya, tetap disebut gulma loh. Loh, kok bisa? Kita ambil contoh seperti kebun yang satu ini ya guys. Di sini terdapat tanaman jagung dan juga tanaman kacang tanah. Kedua tanaman ini sama-sama tumbuh subur tuh. Tapi yang mana ya yang jadi gulmanya? Kalian tahu nggak sih guys? Kalau pada kebun ini tidak ada yang namanya gulma ya guys. Karena ini adalah salah satu kebun dengan metode tumpang sari. Udah pada tahu kan dengan metode yang satu ini? Iya guys, tumpang sari adalah bentuk percampuran tanaman atau polikultur dengan dua jenis tanaman yang ditanam pada satu lahan yang sama. Pada kebun ini tidak ada yang namanya gulma karena kedua tanaman ini sama-sama dibudidaya dan diharapkan pertumbuhannya. Beda cerita kalau di kebun jagung terdapat tanaman kacang tanah yang tumbuh dengan sendirinya ya. Kalau yang kayak gini sih, tanaman kacang tanahnya bisa disebut gulma. Jelas ya guys? Wih, sendalnya bagus-bagus ya guys. Modelnya juga keren-keren abis. Apalagi tas yang didesain unik ini nih. Juara banget. Ini nih yang namanya kelom gelis guys. Kelom gelis ini awalnya dikenal dengan sendal bakyak guys. Lama-lama, sandal bakyak ini berkembang menjadi sendal dengan berbagai model yang cantik-cantik. Dari sinilah muncul nama kelom gelis guys. Kelom artinya sendal kayu dan gelis artinya cantik. Mumpung lagi di Tasik, yuk kita lihat salah satu tempat pembuatan kelom gelis terbesar yang ada di sini guys. Untuk membuat kelom gelis, ada dua jenis kayu yang digunakan. Ada kayu mahoni dan kayu pinus. Kedua jenis kayu ini memiliki keunggulan masing-masing guys. Kayu mahoni dikenal memiliki kualitas baik dengan kekuatan kayu yang dapat tahan lama. Sedangkan kayu pinus memiliki keunggulan di warna kayunya. Untuk saat ini, sendal kelom dengan bahan kayu pinus lebih banyak diminati karena warnanya lebih anak muda banget. Kayak kamu guys. Iya, kamu. Pertama-tama, kita potong dulu kayunya guys. Buang bagian kulit kayunya ya. Karena yang dipakai hanya kayu bagian inti aja. Setelah itu, balok kayu baru disketsa sesuai dengan model kelom yang diinginkan. Kalau sudah disketsa, potong kayu menggunakan mesin sesuai dengan sketsa yang telah dibuat. Kalau udah gini, tinggal dihaluskan menggunakan mesin seperti ini guys. Disinilah detail sepatu akan dibentuk. Dibutuhkan ketelitian dan kesabaran untuk membuat detail sepatu ini ya guys. Biar hasilnya bisa sama yang kanan dengan yang kiri. Kalau udah, tinggal dicat menggunakan teknik airbrush guys. Supaya kelomnya makin gelis. Eits, belum beres guys. Ini dia yang membuat kelom gelis diminati sampai ke luar negeri. Sentuhan ukiran ini nih rahasianya. Nggak pakai sketsa, tapi lihat dong ukirannya.
Gelis pisan, euy. Kelom gelis ini harganya bervariasi ya guys. Mulai dari 200 sampai 400 ribu, tergantung kualitas dan motif ukir yang ada pada kelom ya. Biasanya sih, kelom gelis ini digunakan oleh masyarakat Tasik untuk ke acara-acara resmi, seperti pernikahan atau pertemuan keluarga. Banyak yang bilang sih, kalau perempuan Tasik pakai kelom, jadi makin gelis. Selain sepatu, di sini juga ada loh tas yang dibuat dari hasil modifikasi kelom gelis. Ini dia guys tasnya. Terdapat beberapa variasi bahan tas guys. Ada yang terbuat dari kulit imitasi, bahan jeans, sampai anyaman seperti ini juga ada loh. Selain kelom gelis, di Tasikmalaya juga terkenal dengan kerajinan mebelnya tuh. Mulai dari kerangka kasur, lemari baju, sampai dengan kursi kayu. Bisa kalian temukan di sini. Kayu yang digunakan adalah kayu jati yang dikirim dari sekitar Tasik, seperti daerah Banjar. Kalau dengar kayu jati, pasti langsung mikirin harga yang relatif mahal ya guys. Tapi tenang guys, karena di sini hampir setiap rumah membuat mebel, jadi harganya lebih miring daripada di toko tuh. Nah guys, dari tadi kan kita udah bahas berbagai macam jenis kayu, mulai dari kayu pinus sampai kayu jati. Tapi kalau soal kambium, kalian inget nggak? Apa itu kambium? Ayo, ini pelajaran sekolah loh. Boleh bertanya sebentar nggak? Tahu nggak sih apa itu kambium? Kambium, maksudnya yang di pohon itu? Ya, boleh deh dijelasin. Aduh. Yang ada di pohon. Terus yang Iya. mana tuh? Apa sih yang di kayu-kayu? Yang di kayu-kayunya? Ya. Atau yang di batang-batangnya gitu Iya. ya? Yang di batang pohon? Iya. Bentuknya seperti apa sih? Aduh, Tahu nggak sih apa itu kambium? Kambium itu ya yang terdapat di dalam tumbuhan, kambium Di dalam tumbuhan Iya. atau di mananya? di batang-batang. Nah, di batang ya, benar-benar. Batang. Apalagi? Kambium, ya itu. Jadi dia adanya di batang ya? Ya. Batang pada tumbuhan. Pada tumbuhan, Terus, pada tumbuhan. Udah aja sih kayaknya itu aja. fungsinya apa? Fungsinya, sila. Kambium, secara sederhana sebetulnya gini, kambium itu kan lapisan jaringan merismatik pada tumbuhan yang sel-selnya itu aktif membelah dan bertanggung jawab pada pertumbuhan sekunder tumbuhan. Nah, udah jelas kan guys? Jadi jangan salah lagi ya. Kambium itu merupakan lapisan jaringan meristematik pada tumbuhan. Biasanya kambium ini terdapat pada bagian akar dan batang tuh. Kambium sendiri terbagi menjadi dua guys. Ada kambium vaskular atau pembuluh dan kambium gabus. Pertumbuhan kambium ke arah luar akan menghasilkan lapisan kulit kayu, sedangkan pertumbuhan kambium yang ke dalam akan menghasilkan kayu yang keras. Dan pertumbuhan kambium ini juga dapat terlihat dari berapa besar lingkaran dari batang pohon itu sendiri guys. Semakin besar lingkaran pohonnya, semakin banyak kambium yang terdapat pada pohonnya. Guys, jangan kemana-mana ya. Abis ini masih ada info seputar batik khas Tasik. Kira-kira apa ya beda batik khas Tasik dengan di daerah lainnya? Stay tune terus. Ya supaya nutupin. Sebenarnya kalau kotak juga, cuman aneh aja kalau kotak. Jadi lebih baik bulat. Kalau Kayak lebih estetika aja.